Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Amma ba'du. Mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membangun suatu tatanan kehidupan yang sangat mulia dalam sejarah peradaban manusia, yaitu kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Suasana kehidupan yang terbentuk dari usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tidak ada kehidupan yang lebih baik sebelum dan sesudah zaman mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Khairun nasi qarni ثم الذين ينونهم ثم الذين ينونهم. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha dakwah yang dikehendaki adalah bagaimana agar agama wujud dengan sempurna dalam kehidupan umat Islam, sebagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan ketika ditinggalkan oleh beliau, ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum masih tinggal di bumi, tapi semua penduduk
makhluk di langit telah menyayangi mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan gelar radhiyallahu anhum. Pada saat itu orang-orang merasa bangga dengan sifat-sifat Abu Bakar radhiyallahu an, sifat-sifat Umar, sifat-sifat Utsman, dan sifat-sifat Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Bukan bangga sebagai pengusaha, petani, dokter, pejabat atau pegawai, tetapi bangga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdagang, yang sedang bertani dan sebagainya. Para nabi terdahulu ada yang menginginkan agar dijadikan nabi atau menjadi umat akhir zaman. Sebagaimana permohonan Nabi Musa alaihi salam, tetapi permohonan beliau agar namanya dikenang oleh umat akhir zaman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama beliau diabadikan di dalam Al-Qur'an hampir pada setiap surat. Demikian pula permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam agar namanya disebut-sebut oleh umat akhir zaman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keinginan Nabi Isa alaihissalam agar menjadi nabi akhir zaman tidak dikabulkan. Namun permohonan beliau agar dijadikan umat akhir zaman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir zaman Isa alaihissalam akan turun ke bumi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membunuh Dajjal dan meluruskan risalahnya, dan bukan sebagai nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Namun sungguh sangat beruntung," beliau mengulangi 7 kali, "orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepadaku." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan demikian mudahnya seseorang mengaku mencintai sesuatu tetapi tidak mampu menunjukkan bukti kecintaannya. Hari ini cinta Rasul hanya dijadikan senandung, tetapi tidak memahami hakikat cinta. Suatu kejahilan apabila seseorang hanya sibuk memuji-muji sesuatu yang dicintainya, tetapi dia tidak melaksanakan perintah kekasihnya. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menghidupkan sunnah surah atau penampilan zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab generasi-generasi terdahulu juga telah melakukan hal ini, tetapi tanda cinta sesungguhnya adalah meneruskan kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sirah, sebagai maksud dan tujuan hidup, dan sarirah sebagai fikir dan risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Sungguh aku sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Faqala, maka kemudian seorang sahabat bertanya, "Awalaysa nahnu ikhwanuk?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Qala, Rasulullah menjawab, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Hadis riwayat Ahmad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an, aku mencintai Muadz. Beliau mengulang sampai 3 kali. Setelah Muadz radhiyallahu an diutus ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, wahai Muadz, mungkin setelah kembali engkau tidak menjumpaiku lagi. Inilah hakikat cinta, berpisah untuk beramal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal radhiyallahu an sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan Madinah. Bahkan beliau tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di kota itu, tempat di mana ia pernah bersama orang yang dicintainya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum lainnya menyebar ke seluruh dunia untuk melanjutkan risalah dakwah kenabian, dan mereka wafat di sana. Saat ini orang-orang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apakah di akhirat kelak digolongkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti di tepi telaga Kautsar untuk memberikan minuman kepada umatnya. Orang yang telah meminum air telaga itu tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Maka suatu jamaah akan datang menghampiri Rasulullah SAW, tetapi dihalau oleh malaikat. Lalu beliau SAW berkata, "Ay Rabb, ashabi, ya Allah, mereka itu sahabatku, pengikutku." Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW berkata, mengapa engkau menghalau umatku? Malaikat itu menjawab, ya Rasulullah, mereka itu bukan umatmu, karena mereka tak mau melaksanakan maksud hidup, fikir dan risaumu. Kemudian satu rombongan lain datang dan disambut oleh Rasulullah SAW dengan pelukan, lalu diberi minum dari telaga Kautsar melalui tangan beliau sendiri. Mustami'in rahimakumullah, apakah kita akan tertolak sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita sendiri enggan menjadi umatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mementingkan, tidak risau dengan permasalahan yang dihadapi kaum muslimin, maka bukanlah ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad Tabarani. Maka apabila umat ini tidak mau melanjutkan usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yang nyaris bangkrut karena direkayasa oleh kemusyrikan dan kemunafikan, serta tertipu oleh fitnah-fitnah dunia, maka usaha yang dulu telah dibentuk dengan tetesan darah dan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan musnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang melakukan islah, perbaikan terhadap sunnahku yang telah dirusak oleh manusia, yakni mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang meninggalkannya, dan mereka yang berhukum dengan Al-Quran ketika orang-orang ingin memadamkan cahayanya. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri, berpisah dari kabilah-kabilah mereka, rela meninggalkan kampung halaman dan keluarganya demi agama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umatku ada orang-orang yang sangat mencintaiku. Mereka bercita-cita dalam hatinya
bahwa alangkah baiknya jika ibu, bapak, dan keluarga kami dikorbankan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah melantik umat ini sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala telah melantik umat ini sebagai umat terbaik, bukan umat terdahulu. Meskipun mereka telah beribadah beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, sehingga tempat sujud mereka telah menjadi cekung sebagaimana kaum Nabi Musa alaihissalam, dan secara langsung mereka telah menarik qudratullah dengan hanya berzikir. Umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik karena diberi tugas kenabian berupa amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya, sebab dahulu tugas ini hanya dibebankan kepada para nabi. Kita adalah umat yang satu, ummatan wahidah, yang telah dibentuk melalui pengorbanan jiwa dan raga serta tetesan darah dan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Upaya untuk membentuk umat yang kini telah tercerai-berai agar kembali menjadi satu umat dengan mendahulukan 3 perkara daripada yang 8 perkara. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pertolongan untuk dapat istiqomah di jalannya, dan semoga muzakarah ini bermanfaat fi dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.